Jadi optimalisasi ini bisa terjadi karena dia bisa fokus. Jadi pemimpin itu bisa melihat masa depan karena dia fokus ya dan passion ya pada tujuan, visi atau impiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum fikih saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kita sudah masuk pada filsafat praktis yang ke-6 ya. Pada filsafat praktis yang ke-6 ini kita ambil topik sudah bersyukur tapi nikmatnya kok tidak bertambah. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu supaya nanti pada topik-topik yang menarik berikutnya kalian akan mendapatkan pemberitahuan dari saya. Oke, terima kasih guys sudah memberikan like dan subscribe. Apakah kalian merasakan saat ini merasanya sudah menjadi hamba Tuhan yang mensyukuri semua nikmatnya, tapi kenapa nasibnya kok begini-begini aja gitu ya? Rasanya nggak pernah ditambahin apa-apa dari Tuhan. Nah, ikuti kalian ya video ini hingga tuntas supaya tidak gagal paham. Jadi arti syukur adalah mengakui ya, memuji apa yang dirasakan ya, nikmat yang berasal dari Allah SWT ini, baik yang sifatnya lahir maupun batin. Jadi hasil ya, dampak dari rasa syukur ini adalah rasa bahagia. Ini sudah bagus, jadi jika kalian sudah bisa mensyukuri nikmat Tuhan kemudian sehingga menimbulkan rasa bahagia, itu sudah bagus. Ya, artinya kalian hidupnya sudah happy. Tetapi ini catatannya ya, belum cukup untuk bisa menambah berlipat-lipat. Jadi ada rahasianya ini ya. Jadi syukur yang baik itu ya, syukur yang benar itu ini bisa mengeksplor lagi sehingga kita akan mendapatkan tambahan yang berlipat-lipat. Ya, karena karunia Allah itu ada dua macam, guys. Ya, ada dua macam. Jadi yang pertama adalah karunia Allah yang sudah kalian terima, yang sudah kalian rasakan itu, yang tadi kalian sudah merasa bahagia tadi, ya sudah mensyukuri tadi. Itu karunia yang pertama. Karunia yang kedua adalah yang untuk mendapatkannya masih perlu perjuangan keras, ya, untuk bisa mengeksplornya. Nah, ini dia guys, jika kalian merasa bersyukur, merasa sudah bersyukur, tetapi kenapa kok nikmatnya tidak ditambah, inilah penyebabnya. Jadi kalian belum melakukan apa-apa untuk mendapatkan tambahan nikmat ya, mendapatkan karunia jenis yang kedua ini. Nah, pertanyaannya, apa saja yang perlu kita explore supaya kita mendapatkan tambahan nikmat yang berlipat-lipat? Nah, kalian perhatikan bahkan berikut ini. Ini adalah gambar gunung es, ya. Gunung es ini sebagian besarnya tenggelam di bawah permukaan laut. Jadi yang kelihatan itu hanya segitu aja guys, hanya sekitar 20% atau nggak sampai ya, hanya sebagian kecil. Tapi sebenarnya bagian yang terbesar dari gunung es itu masih tenggelam di dalam lautan. Nah, ini yang saya maksud sebagai bagaimana kita mengeksplor ya gunung es itu. Jadi kalau nikmat dari Tuhan itu adalah gunung es itu,
maka nikmat yang sesungguhnya yang jauh lebih dahsyat, lebih besar itu adalah yang berada di dalam lautan itu. Nah, untuk bisa mendapatkan ya anugerah itu ya dari nikmat yang lebih besar itu adalah dengan dieksplorasi. Nah, ini ada 3 cara untuk mengoptimalisasi diri kita supaya mendapatkan nikmat itu. Jadi yang pertama adalah kita optimalisasi sam'a. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalisasi absara. Kemudian yang ketiga adalah mengoptimalisasi afidah. Ya, ini ayatnya banyak banget dalam Al-Quran ini ya. Jadi kalau kita bisa mengoptimalisasi ketiga hal itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan limpatan yang luar biasa. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama. Optimalisasi sam'a. Arti mengoptimalisasi sam'a adalah kemampuan untuk mendengarkan, menerima atau mengakui kebenaran dari siapapun, ya. Ya tentu saja kebenaran dari Tuhan ya yang disampaikan oleh sesama manusia pada kita, siapapun itu. Ya, apakah dari ulama, dari guru kita, dari para motivator, dari para senior, ya, dari teman kita, bahkan dari adik-adik kita ya atau junior kita. Nah, ini banyak deh orang yang pintar ya, dalam banyak hal ya, hebat gitu ya. Tapi giliran dia mendengarkan ilmu gitu ya, nasihat ataupun saran dari orang lain, dia lemah. Ya mungkin karena dia sudah merasa hebat. Jadi nggak mau lagi dia diajarin sama orang lain. Nah, ini dia akibatnya. Akibatnya ilmunya tidak bertambah. So, kemampuan mendengarkan adalah sebuah kecerdasan. Ya, karena kecerdasan itu akan membuat kita mendapatkan banyak masukan, banyak ilmu ya, banyak strategi ya, dan segala macam. Bahkan kemampuan mendengarkan ini bisa membuka pintu hidayah, guys. Ya, silahkan nanti kalian buka di Al-Quran surat Az-Zumar ayat 18. Nah, apakah itu pintu hidayah manusia itu tergantung pada kalian mau nggak mendengarkan nasihat ya, saran dari orang lain. Nah, ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah optimalisasi basor. Ya, basor itu penglihatan. Jadi seseorang yang bisa mengoptimalisasi basornya itu mampu menggunakan penglihatan untuk menangkap fenomena yang ada dalam alam semesta ini. Ya, baik alam semesta, sosial, ya, kejelian dalam melihat peluang ekonomi dan seterusnya. Nah, ini adalah orang yang bisa mengoptimalisasi basor. Kemampuan ini bisa digunakan untuk memberikan manfaat pada kita sendiri, ya. Ya, kalau orang bisa melihat peluang pasar, merasa akan bertambah kaya, gitu ya, akan bertambah produknya semakin laris dan seterusnya, ya, maupun orang di sekitarnya, ya. Juga para pemimpin, ya, para pemimpin ini biasanya mereka seakan-akan bisa melihat lebih dulu kejadian yang belum diketahui oleh anak buahnya, ya, seakan-akan dia bisa melihat visinya ke depan ini, bisa melihat dengan jelas. Nah, ini yang membuat dia ini diakui oleh banyak orang, dipercaya banyak orang, ya. Jadi optimalisasi ini bisa terjadi karena dia bisa fokus. Jadi pemimpin itu bisa melihat masa depan karena dia fokus, ya, dan passion, ya, pada tujuan, visi atau impiannya. Karena begitu fokusnya, ya, dia berjuang gigih melihat visinya itu seakan-akan dia ada mata batin, gitu ya. Nah, maka kalau bagi kalian yang ingin mempelajari secara lebih rinci apa itu passion, ya, passion of life, silahkan kalian klik di YouTube saya di Mindset Entrepreneur 5 Amir. Silahkan, sekali lagi, silahkan kalian cari di video saya di YouTube saya Mindset Entrepreneur 5 Amir. Di sana bahkan bukan hanya saya jelaskan apakah itu passion of life, kenapa begitu hebat, bahkan kalian bisa mengukur seberapa tinggi passion of life kalian. Makanya guys,
Jika kalian ingin ditambah kenikmatannya secara berlipat-lipat oleh Tuhan Yang Maha Esa, selain pertama tadi, tidak merasa dirinya hebat ya. Jangan sombong, jangan merasa hebat ya. Di atas langit masih ada langit ya. Jangan merasa hebat. Ya. Jadi pertama kalian tidak merasa hebat, mau belajar pada orang lain, bahkan sekalipun junior kalian kan belajar. Saya biasa belajar pada anak-anak yang usianya di bawah sama dengan anak saya, ya. Yang kedua, juga perjuangkan dengan penuh passion, ya. Apa-apa yang sudah menjadi impian kalian itu kalian perjuangkan, tidak ada yang bisa menyetop kalian, unstoppable, ya. Yang bisa menyetop hanya Tuhan dan kalian sendiri. Kemudian yang ketiga, optimalisasi afidah. Jadi optimalisasi afidah ini, ya, ini afidah ini berasal dari kata fuad. Dalam bahasa Arab kata fuad ini berarti hati sanubari atau hati nurani. Ini letaknya lebih dalam dibandingkan qalb, ya, lebih dalam, ya. Dia sudah mantap, ya. Jadi qalb hanya bisa memahami, mengetahui, ya. Qalb ini kadang-kadang ragu-ragu, gitu ya. Masih berbolak-balik, gitu ya. Tapi fuad ini sudah mantap. Ya, dan fuad ini dia sudah bisa melihat sesuatu yang masih misteri bagi orang lain, gitu ya. Nah, ini kalau kemampuan fuad ini ya, pengetahuan dan penglihatan tadi, kemampuan basor tadi dipadukan dengan kemampuan fuad ini, maka yang tadinya masih misteri itu bisa menjadi nyata, menjadi sebuah keyakinan, ya, menjadi sebuah keyakinan. Nah, biasanya pemimpin orang-orang ya, baik pemimpin masyarakat, pemimpin pemerintah, pemimpin non-formal, pemimpin bisnis ini biasanya sangat optimis ya, bisa mencapai visinya. Ya, sementara orang yang dipimpin ini masih ragu-ragu. Nah, ini karena kekuatan fuad itu, ya. Karena dia seakan-akan sudah mendapatkan bisikan, ya, sudah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, guys. Ini filsafat praktis yang ke-6. Selamat mempraktekkan, semoga sukses. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.